Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih kita di hadis yang ke-29, yaitu jalan menuju surga. Ya. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menuju surga. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu qala, dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya, kata Mu'adz kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dengan itu bisa menjadi sebab aku masuk surga dan aku dijauhkan dari neraka. Qala laqad sa'alta an 'azim. Kata Rasulullah, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasir, dan sungguh itu sangatlah mudah, ala man yassarahullahu ta'ala alaih, bagi yang dimudahkan oleh Allah. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Apa saja amalan-amalan yang menjadi sebab untuk memudahkan seseorang masuk ke dalam surga? Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu tauhid, ya. Nah, tauhid, engkau beribadah kepada Allah dan tidak engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Atau yang kita kenal dengan rukun Islam yang pertama, apa itu? Syahadat. Ya, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat itulah at-tauhid. Wa tuqimus shalah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang kedua, menegakkan salat. Nah, jelas apabila
rukun Islam yang pertama tidak ditunaikan, maka seseorang tidak akan masuk Islam. Ya, misalnya, nah, ada 3 jenis orang untuk dipastikan keislamannya. Yang pertama adalah orang kafir asli. Orang kafir asli untuk masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama. Yang kedua, orang yang bertobat dari murtadnya. Dia murtad nih. Entah murtad karena membenarkan agama lain, murtad karena ateis, murtad karena membantu orang-orang kafir untuk menindas kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, murtad karena benci terhadap syariat Islam, benci puasa Ramadan, benci sholat, benci syiar-syiar Islam, ajaran-ajaran Islam, membenci janggut, membenci jilbab, membenci cadar, itu murtad. Membenci haji, zakat, itu murtad, keluar dari Islam. Ya. Atau dia mengejek, menghina, mengolok-ngolok ajaran-ajaran Islam, mengolok-ngolok Al-Quran, surat, ayat, Nabi, atau seluruh sahabat. Ya, karena itu memang dipastikan kekufurannya juga oleh Allah di surat At-Taubah, ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah iman kalian. Gak mungkin ada orang yang menjadikan syiar-syiar Islam sebagai bahan olok-olokan kalau dia punya iman. Mesti orang kafir atau munafik. Ya. Nah, membenci atau mengejek seperti mana mana malaikat, ya kayak Abu Jahal, ya. Abu Jahal ketika mendengar surat Al-Muddathir dibacakan, alaiha tis'ata asyar, di neraka, di atas neraka ada 19 malaikat, nanti biar aku lawan 10, kalian yang sisanya lagi. Ya. Nah, ini mengejek nih. Inna syajarataz zaqumi ta'amul athim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pohon zakum adalah makanan untuk para pendosa, penghuni neraka. Apa kata Abu Jahal? Mana zakum itu? Itu cuman kurma-kurma ajwa Madinah saja, aku makan sebanyak-banyaknya nanti. Mengejek. Dan kata Rasulullah SAW, andaikan satu tetes getah buah zakum itu menetes ke bumi, jatuh ke bumi, maka akan merusak semua pangan, makanan yang ada di bumi ini. Baunya, ya, busuknya. Itu Abu Jahal. Nah, orang yang jangankan menghina syariat, ya, menghina orang Islam, dia menghina karena Islamnya. Karena sholat dihina, karena dia mengucapkan syahadat dihina, karena puasa dihina, karena puasanya dia dihina, karena sholatnya dia dihina, bukan karena mungkin ada cacat fisiknya lah, itu fasik. Kalau karena Islamnya, karena sholatnya, karena puasanya, murtad orang seperti ini. Ya. Nah, itu saja bisa menjadi, ya, menjadi sebab dia masuk neraka. Tapi intinya orang yang murtad, ya, orang yang murtad, dia tawaf di kuburan, pernah datang ke dukun, pasang susuk, dia nggak cukup untuk masuk Islam kembali dengan hanya saya bertobat, dengan mengucapkan astagfirullah. Dia harus mengulangi lagi syahadatnya. Yang kedua, yang ketiga, seorang anak yang dia terlahir dari keluarga Islam, ya, kemudian tumbuh kembangnya nggak perlu dia mengucapkan 2 syahadat. Dia hanya dengan
sholat yang dikerjakan dipastikan keislamannya. Jelas ini ya, ada 3 orang yang dipastikan keislamannya. Nah, dan nggak perlu pakai ritual-ritual khusus. Ya, harus mandi dulu, nyelam dulu, enggak. Makan apa dulu, minum apa dulu, enggak. Baik. Nah, yang mau saya sampaikan adalah seseorang yang dia mau masuk Islam misalnya, syahadat nih. Dia nggak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak bisa karena dia juga nggak bisa menirukan gitu. Ya. Maka boleh dengan bahasa yang dia kuasai. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah dia, boleh. Ya, kalau nggak bisa dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah misalnya. Cukup dengan terjemahannya saja. Ya, itu sudah memasukkan dia ke dalam Islam. Ya, baik. Nah, kalau nggak ada rukun Islam yang pertama, dia nggak dikatakan Muslim. Nah, kalau tidak ada rukun Islam yang kedua, ini perselisihan kuat di kalangan para ulama. Sholat. Orang yang tidak sholat, bagi kebanyakan ulama Hanabilah, dia keluar dari Islam. Murtad. Dan bagi jumhur ulama, tidak murtad, masih Islam. Ya, ini yang kedua. Nah, yang berikutnya adalah watu'ti az-zakah. Kita sudah bahas ya, tuqimus shalah sudah ya. Sifat sholat Nabi juga sudah kita bahas di awal-awal kita belajar Arba'un Nawawiyah. Watu'ti az-zakah, dan kau menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Ya, zakat dalam Islam ada 2. Apa saja itu Abu Ammar? Zakat dalam Islam ada 2. Apa saja itu Abu Ammar? Zakat mal, satu lagi zakat fitrah, satu lagi zakat fitrah. Ya, zakat mal itu dari 4. Yang pertama dari emas dan perak atau mata uang yang dijadikan itu alat pertukaran. Kemudian dari pertanian dan perkebunan hanya 4 jenis. Pertanian dan perkebunan yang ada zakatnya hanya 4 jenis. Ya, yaitu gandum, ya, gandum dan yang sejenisnya seperti padi, ya, kemudian syair, hintoh. Hintoh ini sejenis gandum juga, ya, udah digiling. Kemudian kurma, kemudian apalagi satu lagi, syair, hintoh, satu lagi lupa aneh. Nah, hanya 4 jenis dari pertanian dan perkebunan yang ada zakat. Ya, kismis. Jazakallah khair. Kismis. Jadi ada 4, cuman ada 4 yang ada zakatnya. Kalau untuk ternak hanya domba atau kambing, sapi dan unta. Ya. Kemudian satu lagi apa yang ada zakatnya? Orang bilang zakat profesi, pas gajian dipotong langsung 2,5%. Itu nggak benar ya. Nah, dalam Islam tidak dibenarkan yang seperti itu. Zakat itu kalau sudah mengendap uang yang sudah mencapai nisab, kemudian mengendap selama 1 haul, selama 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya. Jadi belum diterima uangnya udah dipotong 2,5%. Nah, ini nggak ada yang demikian dalam Islam. Tapi yang keempat apa? Ada yang tahu nggak? Ya, apa coba Abu Baga? Coba yang keempat apa? Udah tadi emas perak yang pertama tadi. Yang pertama emas perak mata uang. Yang kedua dari pertanian, perkebunan ada 4. Yang ketiga dari peternakan hanya
3 jenis binatang itu saja. Ikan, dia punya lele, ternak lele, nggak ada zakatnya tuh. Ayam, nggak ada zakatnya. Ya, apa yang keempat? Coba lihat AI, ada nggak dia? Coba, pintar nggak AI ini dia? Abu Amar tahu nggak? Perniagaan atau enggak? Perniagaan masuknya ke zakat mal. Perniagaan masuknya ke zakat mal. Maksudnya ke zakat emas dan perak ya. Masuk perniagaan itu masuknya ke zakat emas dan perak. Apa? Rikaz. Apa rikaz? Harta karun. Yang keempat adalah rikaz. Rikaz itu adalah harta karun. Ada zakatnya. Seseorang dapat harta karun, nggak ada nisabnya di sini. Mau sedikit atau banyak harta karun itu banyak zakat yang dikeluarkan itu. Zakat yang dikeluarkan adalah khumus 20%, seperlima. 20%. Ya. Kalau yang tadi 2,5%, ini 20%. Rikaz itu. Mau yang kecil, ini bukan tambang ya, bukan tambang. Tetapi rikaz, harta karun. Jadi harta karun itu apa? Harta masa jahiliyah sebelum datang Islam. Jadi kita mungkin gali sumur, ternyata ada peti, pas dibuka, oh ini zaman Majapahit. Zaman Majapahit belum ada Islam ya? Atau udah? Belum? Hah? Sudah ada Islam. Tahun 600 Islam datang. Tahun 600 Masehi itu Majapahit. 600 Masehi belum ada Islam itu. Nah, enggak maksudnya ke Indonesia. Belum kan? Belum. Maksudnya ke Indonesia. Jadi maksudnya kita dapat ini pasti dari zaman Majapahit nih. Jadi harta masa jahiliyah yang terpendam itu namanya harta karun. Tapi kalau misalnya dapat emas Soekarno tadi kata Abu Baga, itu rikaz bukan? Itu harta karun bukan? Udah masuk, berarti bukan rikaz. Itu apa namanya? Luqotoh. Ya, itu namanya apa? Barang temuan. Barang temuan harus diumumkan selama 1 tahun. Nggak ada yang datang, manfaatkan. Dimanfaatkan. Ini dikasih tahu ada yang pernah nyimpen emas nggak atau pernah nyimpen barang berharga nggak di tempat ini. Jangan juga dikasih tahu. Jangan dikasih secara detailnya. Orang itu bisa mendatangkan bukti baru dikasih. Kalau nggak bisa mendatangkan bukti jangan dikasih. Ya. Nah, apa tadi? Selama 1 tahun tidak datang. Kemudian kita manfaatkan nih. Kita beliin ini itu. Ternyata 2 tahun kemudian datang orangnya. Ganti itu. Ganti ya. Ganti. Nah. Setelah 2 tahun dia bisa mendatangkan bukti. Itu milik dia, memang pasti itu milik dia. Ganti udah. Nah itu rikaz ya, rikaz. Nah, wa tu'ti az-zakah. Enggak ada nisab, enggak ada haul. Kapan ditemukan langsung dikeluarkan. Baik. Wa tu'ti az-zakah. Jadi sebagian mengatakan itu zakat soalnya, rikaz. Tapi kita lanjutkan. Wa tasumu Ramadan. Puasa Ramadan itu enggak kita bahas. Wa tahujjul bait, berhaji ke Baitillahil Haram juga enggak kita bahas ya. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ini jadi nih, tidak ada amalan yang lebih baik daripada rukun Islam yang 5. Ingat ini ya, jangan sampai dikalahkan rukun Islam yang 5 dengan amalan apapun. Ya, mau berbakti pada orang tua dengan rukun Islam yang 5 ini enggak didahulukan berbakti pada orang tua. Orang tua ngelarang anaknya sholat, jangan dipatuhi. Melarang anaknya puasa Ramadan, jangan dipatuhi. Ya, melarang anaknya untuk mengeluarkan zakat, jangan dipatuhi. Ini
5 ini hak Allah Subhanahu wa taala dari sisi pahala melampaui seluruh amalan yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Apa tadi? Syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, haji. Ini rukun Islam yang 5, pahalanya melampaui segala-galanya. Ya, melampaui maksudnya amalan yang lain. Nah, sekarang kita baca lagi. Apalagi amalan yang memudahkan seseorang masuk surga. Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair, apakah mau kutunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Apa mau kutunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Apa saja pintu-pintu kebaikan yang memasukkan seseorang ke dalam surga? Yang pertama adalah as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa sunnah. Perisai di dunia dari hawa nafsu, perisai di akhirat dari neraka. Ya. Puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah bermacam-macam. Ada yang puasa tiap hari, apa namanya? Apa istilahnya, puasa tiap hari terus, kecuali Id al-Fitr, Id al-Adha. Dan 3 hari setelah Idul Adha, yaitu Ayyamut Tasyriq. Puasa apa? Puasa Idris. Bukan. Ya? Puasa Dahr. Nah, puasa Dahr, Saumud Dahri. Ya, sanes daharnya, dahar mah tetap puasa. Saumud Dahr. Saum ad-dahr. Itu puasa setiap hari. Hari ini puasa, besok puasa, terus puasa. Rasulullah SAW terkadang ada beliau puasa tiap hari sampai para sahabat mengatakan kayaknya Rasulullah nggak pernah nggak puasa, tiap hari puasa. Kadang Rasulullah nggak puasa berapa waktu sampai kami mengatakan kayaknya Rasulullah nggak puasa sunnah, seperti itu. Ya, baik. Nah, ada sebagian sahabat yang saumud dahr. Baik, kata Rasulullah SAW akan dipersempit untuk dia neraka seperti ini. Ya, sebagian ya, ini ada khilaf ya tentang saumud dahr ini, ulama khilaf boleh atau tidak gitu. Kemudian yang setelah itu ada puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Puasa apa itu? Puasa Daud. Ya, puasa Daud. La afdala min saum akhi Daud alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa saudaraku Daud alaihi salatu wassalam. Ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Terus kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, 1 hari puasa, 2 hari berbuka. 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Puasa apa namanya ini? 1 hari puasa, 2 hari berbuka. 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Senin Kamis, Senin Kamis. Senin puasa, Selasa Rabu berbuka, Kamis puasa, Jumat Sabtu apa? Buka. Ahad puasa, Senin Selasa buka, Rabu puasa, kayak gitu. Kayak gitu cara puasanya. Nggak tahu, Ana juga nggak tahu nama puasanya apa. Cuman ada syariatnya. Jadi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Senin Kamis, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. 1 hari puasa, 2 hari berbuka. 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Enggak ada lagi yang lebih afdal daripada puasa saudaraku Daud. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi masih tetap puasa terus setiap hari. Abdullah ibn Amr ini puasa terus setiap hari. Ya, akhirnya beliau menyesal. Di saat beliau sudah agak sepuh, menyesal. Ada efek, ada dampak, ya. Dan Rasulullah SAW tidak menganjurkan orang untuk puasa setiap hari. Ya.
Ada yang puasa wisol, atau puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Ya, ya? Apa Bomar? Dari maghrib lanjut lagi. Maksudnya puasa 2 hari, 3 hari berturut-turut tanpa makan dan minum. Nggak buka puasa, nggak sahur. Ya, itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man arada ayyuwasil falyuwasil ila sahar. Siapa yang mau wisol maksimal sampai waktu sahar, sampai waktu sahur. Jadi dari sahur ke sahur 24 jam. Ini nggak makan, nggak minum ya. Mana lebih besar pahalanya, puasa wisol atau puasa biasa sampai maghrib? Lebih besar pahalanya sampai maghrib. Bukan artinya kalau sampai sahur lebih besar pahalanya, enggak. Lebih besar pahalanya sampai maghrib. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. La yazalun nas bi khair ma'ajjalu al fitr. Manusia masih akan terus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, sanes menyegerakan berbuka jam 5 berbuka. Ya. Enggak, maksudnya udah masuk waktu maghrib langsung berbuka. Itu pahalanya lebih besar daripada nanti nunggu sahur. Cuman Rasulullah begitu. Ada beliau 3 hari, 4 hari, beliau nggak makan, nggak minum. Ya. Dan sudah datang larangan ini, masih ada sahabat yang melakukannya, tapi belum sampai mungkin larangan ini kepada mereka, seperti Asma binti Abi Bakar, seperti Abdullah bin Zubair. Ya, puasa berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Ya, ada yang sepekan, ada yang 5 hari, kayak gitu. Tuh, emangnya nggak meninggal, nggak mati gitu, nggak sampai, enggak, memang seperti itu. Ya, tuh. Nah, jadi dari puasa 2 hari, 1 hari puasa 2 hari berbuka. Jelas ini ya. Nggak tahu namanya apa, nggak dikasih tahu sama Rasulullah SAW nama puasa Nabi siapa, nggak dikasih tahu. Jelas ada syariat puasa yang seperti itu. Ya. Kemudian puasa apa lagi? Senin Kamis. Ya, setiap Senin dan Kamis, setiap Senin dan Kamis. Ya. Kemudian puasa apa lagi? Puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Puasa setiap 3 hari setiap bulan, para ulama sebagian membedakan dengan ayyamul bid. Kalau ayyamul bid itu tanggal khusus, tanggal berapa Abu Bakar? Nah, 13, 14, 15 ya. Kalau puasa 3 hari setiap bulan bebas. Ya, bebas itu. Ya mau 234, mau 345, mau terus bebas. Mau di awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Ya, wan asum salatata ayyam min kulli syahr. Kata Abu Hurairah, kemudian Abu Dzar diingatkan oleh Nabi SAW, diwasiatkan untuk aku berpuasa 3 hari setiap bulannya. Nah, puasa sunnah. Nah, as-saumu junnah. Puasa itu adalah junnah, adalah tameng. Di dunia tameng dari syahwat. Ya. Tameng dari syahwat. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk memberi nafkah, mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji. Karena dengan menikah itu seseorang dapat menundukkan pandangan, dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Siapa yang belum bisa menikah, maka berpuasalah karena itu sebagai wija, sebagai tameng juga. Ya, karena puasa itu sebagai tameng untuk mempersempit jalur edar pembuluh darah, karena asyaiton ya jadi di Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Ya, untuk mempersempit jalur edar setan dengan apa? Kita berpuasa. Kalau banyak makan kan darah kencang tuh. Ya, kalau kurang puasa darah lambat. Ya, setan kurang
kuat menghasut, membisikkan. Baik. Nah, as-saumu junnah, puasa itu adalah tameng dan pahalanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa, itu untukku dan aku yang membalasnya tanpa dibatasi oleh Allah berapa pahalanya. Pahala tanpa batas adalah puasa. Baik. Nah, ini diantara amalan apa yang memudahkan seseorang masuk surga. Ya, apa itu puasa? Ya, puasa-puasa sunnah, apalagi puasa wajib ya. Puasa itu ada 4, ada 5 ya. Yang pertama adalah puasa Ramadan adaan. Yang kedua puasa Ramadan qadaan. Puasa Ramadan yang dikerjakan di bulan Ramadan, puasa Ramadan yang dikerjakan di selain bulan Ramadan sebagai qada. Yang ketiga puasa nazar, yang keempat puasa kafarah, puasa wajib nazar, puasa wajib kafarah, yang kelima puasa sunnah dengan bermacam-macam jenisnya. Ya. Ada yang terbaiknya puasa Arafah atau 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada puasa Muharram ya. Nah, menggugurkan dosa setahun sebelum, kalau Arafah setahun sebelum, setahun setelah. Baik. Nah, puasa kafarah apa maksudnya? Contohnya, kayak Yusuf. Kafarah. Iya, seorang suami dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Berapa hari dia harus puasa? Berapa hari? 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Ya, 2 bulan berturut-turut. Nah, itu namanya puasa kafarah. Begitu juga seorang suami yang dia bilang ke istrinya, engkau bagiku seperti ibu kandungku sendiri atau adik kandungku sendiri. Nah, udah seperti ini nggak boleh disentuh lagi sebelum dia selesaikan kafarahnya. Nah, kemudian banyak ya kafarah nadar. Dia bernadar nggak dia tunaikan. Dia bersumpah, berjanji dengan sumpah tidak dia tunaikan. Nah, ini harus dibayar kafarahnya. Baik. Itu yang terakhir 3 hari puasa. Baik. Nah, kita lanjutkan. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Yang berikutnya, amalan yang memudahkan seseorang masuk surga adalah sedekah. Sedekah. Sedekah itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Sedekah ini macam-macam, banyak. Ya. Ada yang namanya shadaqatun jariyah. Ya, sedekah jariyah. Sedekah yang terus ngalir pahalanya, sedekah jariyah. Apa itu? Enggak sedekah ini yang bentuknya harta. Wakaf ya. Nah, yang namanya sedekah jariyah itu apa? Wakaf. Bukan bagi-bagi makanan atau bukan. Jadi harus yang itu lama terus menerus, seperti bikin masjid, bikin pesantren, ya, bikin ya itu untuk maslahat manfaat kaum muslimin, ya. Nah, itu sedekah jariyah, wakaf sumur, kemudian bikin sungai irigasi. Tuh. Ada sedekah, kalau sedekah yang wajib itu 2. Sedekah yang wajib itu 2. Yang pertama apa? Zakat, yang kedua nafkah, betul. Yang pertama zakat, yang kedua nafkah. Nafkah seorang suami kepada istrinya. Apa nafkah wajib suami pada istrinya? 3. Makan, ya minum, tempat tinggal dan pakaian. Ini 3. Ini nafkah wajib dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Ya, ini nafkah wajib.
Kemudian nafkah wajib ayah kepada anaknya. Nah, ini nafkah wajib 3 ini ya. Dan pahalanya yang diberikan suami kepada anaknya, kepada istrinya, itu luar biasa besar pahalanya di sisi Allah. Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Tidaklah engkau keluarkan nafkah apapun, sedikit sekecil apapun untuk keluargamu, ya, yang engkau harapkan di sana wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala untuk dari itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai yang kau suapkan untuk istrimu. Ya, suap-suapan itu mah di awal-awal nikah we hungkulnya. Ya. Kalau setelah lama mah pas gering gitu. Pas sakit. Nah, intinya di saat seorang suami dengan istrinya dia romantisan ya, suap-suapan nasi kayak gitu, itu berpahala besar dalam Islam. Ya, sedekah. Kemudian para ulama mengatakan ketika mungkin ada anak dia nunjuk-nunjuk mau beli air atau minta minum, dia minta beli kue, dibeliin tuh sama orang tuanya, itu luar biasa pahalanya. Tadi masuk apa? Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Tidaklah engkau nafkahkan ya, innaka lan tunfiq nafaqatan, apapun nafkah itu yang kau harapkan di sana wajah Allah, kecuali kau akan diberi pahala dengan itu. Ya, ini yang wajib. Kemudian yang kedua adalah zakat, sudah kita bahas tadi. Nah, sedekah itu banyak. Tadi ada sedekah jariah bentuknya wakaf. Kemudian sedekah yang itu bentuknya bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan. Ya, itu luar biasa pahalanya. Islam yang paling afdol adalah bagi-bagi makanan. Islam yang paling baik. Rasulullah ditanya, ayul islami afdal ya Rasulullah? Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? Tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau bagi-bagi makanan, engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan pada orang yang tidak engkau kenal. Bagi-bagi makanan. Ya, ada juga keutamaannya, maksudnya bukan sedekah jariah yang seperti itu. Tapi keutamaannya adalah seutama-utama Islam seseorang. Ya, Islam seseorang itu indah. Ya, apabila dia lakukan seperti itu. Ada Islam seseorang cuman pondasi doang, ada 5 doang pondasi doang. Ada yang cuman rumah begitu saja, rumah begitu saja, pondasi seseorang ada pondasi, atap, dinding, sama 1 pintu gitu aja, nggak ada jendela, nggak indah lah kelihatan, ya, bulat aja kayak gitu. Nah, ada Islam seseorang tuh ada kasih jendela banyak, kemudian kasih hiasan-hiasan. Nah, barulah indah Islam seseorang itu. Ada tamannya, ada bunganya, ada kolam ikannya. Nah, itu sedekah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-rajulu tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, seseorang itu di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Mereka para ulama tidak melewatkan 1 hari pun tanpa sedekah. Mereka bersedekah walaupun hanya dengan ka'ak, bahasa Arabnya biskuit ka'ak. Oh, itu bahasa jadi cake ya, bahasa ya. Jadi bahasa Arabnya ka'ak ya. Itu bahasa hadis itu. Ka'ak atau basol. Sekalipun dengan bawang. Dia bersedekah, bawang, tomat, apapun lah yang bisa, dia tidak melewatkan 1 hari pun kecuali dia harus sedekah. Seperti itu mereka para ulama-ulama dulu. Ya. Nah, kemudian juga ya, bersedekah sudah kita lewati dengan apa lagi? Dengan membantu saudaranya. Ya. Dengan menjaga keburukan dirinya untuk orang lain. Ya, wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar.
Sedekah itu dapat menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ada ibu-ibu bilang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini setelah Rasulullah khutbah Id, ya, di penghujung khutbah Id Rasulullah mengatakan, ya ma'syaran nisa fatasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para ibu-ibu, banyak sedekah karena aku melihat kalian ini kebanyakan penghuni neraka. Waduh. Ya, ada seorang ibu-ibu nanya, "Ya Rasulullah, ma baluna? Kenapa kami menjadi kebanyakan penghuni neraka? Kenapa kami?" Rasulullah menjawab, ya, fa inna kunna tuktsirna la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian tuksirna la'na, suka melaknat, menggerutu, ngomel. Wa takfurna al-ashir, karena kalian itu suka mengkufuri kebaikan suami. Ya. Nah, itu dosa. Mengkufuri kebaikan suami. Ya. Setahun, bertahun-tahun, kasih tempat tinggal, makan, pakaian, ada kesalahan dilakukan oleh suami, hilang aja. Lupa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami tersebut. Ya, nah ini digugurkan dengan banyak bersedekah. Ya, meninggikan suara di hadapan suami. Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau diberi istana oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di surga, la la qaswaba wala lupa satu lagi kalimatnya apa. Pokoknya nggak ada teriakan sedikit pun di istana itu. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Ya, istri yang soleha, nggak pernah meninggikan suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu sama Khadijah, padahal Aisyah belum pernah sekalipun bertemu dengan Khadijah. Karena Rasulullah sering nyebut Khadijah, kebaikan-kebaikannya. Ya, kemudian Aisyah bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan engkau sudah digantikan. Maksudnya sudah ada yang menggantikan Khadijah itu. Dia kan nenek-nenek ompong," kata Khadijah, kata Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW membela Khadijah? Khadijah udah meninggal ini. Apa kata Rasulullah SAW membela Khadijah? Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah untukku. Kata Rasulullah SAW. Karena ngomongnya kayak gitu, Rasulullah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah siapa sebenarnya? Aisyah. Yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah. Ya, tapi karena Aisyah bilang seperti itu, Rasulullah bilang nggak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Darinya lah seluruh anak-anakku. Ya, kata Rasulullah. Dan hartanya habis untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, itu yang membuat Aisyah nggak bisa berkata-kata lagi. Baik. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, jadi banyak-banyak sedekah. Ketika Umar bin Khattab juga ditanya, siapa di antara kalian yang mendengar hadis tentang fitnah? Para sahabat ngacung semuanya. Mungkin maksud kalian fitnah antara seseorang dengan istrinya, fitnah antara seorang dengan anaknya, fitnah seorang dengan tetangganya. Itu bisa digugurkan dengan sedekah. Ya, di antara sedekah, puasa, sholat, sedekah. Ya, jadi salah-salah kata, salah-salah ucap, itu bisa digugurkan dengan puasa, dengan sedekah juga. Betul. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga disebutkan di sini, wa sholatur rajul fi jawfil lail. Nah, yang ketiga, amalan yang memudahkan seseorang masuk surga adalah sholatnya seseorang di tengah malam. Yang terbaik waktunya kapan sholat tahajud? Sepertiga malam terakhir. Ya, sholat seseorang di sepertiga malam terakhir. Ya, mau mulai dari tengah malam,
Dulu di awal-awal Islam, Rasulullah SAW itu wajib untuk sholat tahajud berapa lama? Ya, mulai dari tengah malam, dari jam 11, ya, atau kurangnya dikit dari jam 12 sampai subuh ini, atau tambah lagi sedikit dari jam 10. Dari jam 10 sampai subuh, jam 11 sampai subuh, jam 12 sampai subuh. Itu sholat tahajudnya Rasulullah SAW itu. Ya, umur Rasulullah masih 40-an waktu itu. 40. Baik. Sholat tahajud yang dijadikan tolak ukur oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala apa bisa diterima persaksiannya atau tidak di persidangan. Walaupun seseorang sholat 5 waktu tetapi tidak menjaga sholat tahajud, maka dia tidak diterima persaksiannya di persidangan. Oh, saya bersaksi sholat tahajud sekali-sekali, nggak diterima. Ya, lam tuqbal syahadatuh, tidak diterima persaksiannya di pengadilan. Orang yang nggak sholat tahajud. Ya. Da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh adalah menjaga sholat tahajud. Nah, amalan yang jangan sampai ditinggalkan. Sholat terbaik setelah sholat 5 waktu. Afdhalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail. Berdiri di waktu malam. Maksudnya berdiri di waktu malam itu sholat tahajud. Apa bedanya tahajud? Ya, kemudian qiyamul lail, witir. Apa bedanya? Kalau tahajud itu dari sisi bahasa adalah bangun setelah tidur. Bahasa orang bangun malam, mau pipis, mau minum, ngudag malingnya. Ya, pokoknya mah dia bangun tidur lah. Bangun dari tidur malam namanya tahajud, tahajjada. Orang yang bangun dari tidurnya. Untuk sholat, nah jadi dengan itu sebagian ulama mengistilahkan kalau tahajud itu adalah sholat malam setelah tidur. Selebihnya kalau nggak tidur dulu seperti sholat taraweh, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail mencakup semuanya. Ya, sholat qiyamul lail itu mencakup semuanya, baik itu tahajudnya atau witirnya atau sholat malam sebelum tidur. Itu qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Nah, Rasulullah SAW mengatakan afdhalus salat ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail. Ya. Kapan mulai waktunya? Salat tahajud itu waktunya kapan? Setelah selesai salat Isya sampai dikumandangkan azan subuh. Itu waktunya. Setelah selesai salat Isya. Ya. Ini amalan yang jangan sampai ditinggalkan ya. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa dikerjakannya justru sepertiga malam terakhir atau di penghujung malam, ya yang paling afdol kan di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Kenapa paling afdol di sepertiga malam terakhir? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang berdoa pada saat ini akan kukabulkan, siapa yang meminta akan kuberi, siapa yang meminta ampun akan kuampuni. Ya, dari sepertiga malam terakhir. Kapan sepertiga malam terakhir itu? Jamnya coba dibagi. Jam setengah 5, sekarang jam 6. Bagi dari jam 6 sore ke jam setengah 5. Ya, kemudian bagi 3. Ada. Jam 1 lebih 8, Masya Allah. Jam 1 lebih 8 ya. Jam 1 lebih 8 sampai subuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, siapa yang berdoa pada saat ini akan kukabulkan. Ya. Nah, dan berbeda ya, orang yang sholat tahajud dengan orang yang tidak sholat tahajud itu berbeda. Ya, di pagi hari, di siang hari dia akan dikasih semangat oleh Allah, akan dikasih jiwa yang baik oleh Allah. Kalau enggak, lawannya tuh jiwa pemalas,
jiwanya jiwa setan, khabithun nafs, dia akan diberi jiwa yang jahat, dia akan diberikan kaslan, sifat pemalas. Nah, ini lebih baik seseorang untuk sholat langsung aja witir, ya. Setelah sholat isya, kalau misalnya dia susah bangun di sepertiga malam terakhir, di akhir malam, 15 menit sebelum subuh nggak bisa, setengah jam sebelum subuh nggak bisa, ya udah setelah sholat isya langsungnya 3 rakaat witir. Semua sholat tahajud itu harus diakhiri dengan apa? Witir, harus ganjil. Ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir sholat malam kalian itu witir, ganjil, nggak boleh genap. Ya, bukan artinya berdosa, dia nggak sempurna lah. Kalau nggak witir tuh nggak sempurna. Ya, ya lebih baik 3 rakaat selama dia hidup tuh. Selama dia hidup, setelah selesai sholat isya 3 rakaat beres sampai subuh dia tidurnya. 3 rakaat, besoknya gitu juga sampai subuh dia tidur. Daripada sholat tahajud jam 1 sampai subuh perekna sebulan. Ya kemudian sebulan lagi baru sholat lagi kayak gitu. Lebih baik yang continue walaupun sedikit. Adwa muha wa in qalla. Yang continue walaupun sedikit. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mau sholat kayak sholat taraweh. Kayak sholat taraweh. Sholat taraweh itu qiyamul lail. Sholat taraweh itu adalah sholat malam. Ya. Misalnya setelah 2 rakaat ba'diyah isya, dia kerjakan 11 rakaat. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 2, 2, 2, 2, 2, 1 misalnya. 2, 2, 5 misalnya. Mau witir 1 rakaat boleh. 3 rakaat boleh. 5 rakaat langsung ini semuanya. 5 rakaat langsung 1 kali salam. 3 rakaat 1 kali salam. Nggak ada duduk tasyahud awal. Nggak ada. Langsung akhir semua. Ya, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Wa idza khasya ahadukum as-subh falyutir bi wahidah. Apabila kalian khawatir masuk subuh, maka salatlah cukup 1 rakaat. Ya, jadi witir itu jangan 1 rakaat. Kecuali kalau sudah mepet subuh. Jadi kalau ba'dal isya kita kerjakan minimal berapa? 3 rakaat kayak gitu. Wah, saya mau 1 rakaatnya. Tenang lah kalau udah malas pisan gitu ya. Sebenarnya 1 rakaat itu bolehnya kalau apa? Khawatir masuk subuh. Ya, udah tarhim orang teh. Udah mulai azan menurutnya sebagian yang jauh-jauh tuh di orang macan. 1 rakaat. Ya, sebenarnya 10 menit terakhir sebelum subuh, setelah tahajud, apa yang kita lakukan? Istighfar. Kita hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana abdika. Jadi sayyidul istighfar, doa-doa istighfar yang panjang-panjang, doa-doa istighfar yang pendek, kita baca semua itu di 10 menit terakhir sebelum subuh. Itu waktu terbaik. Wa bil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Orang mau belajar bisa ikhlas dalam ibadah adalah ketika qiyamul lail, di saat orang nggak tahu. Bahkan sebagian ulama ya, dia tidak ingin istrinya pun tahu dia itu qiyamul lail, salat tahajud. Dia kalau istrinya bangun, dia pura-pura tidur. Ya, belajar ikhlas. Karena susah, ikhlas itu susah. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kalau sholat tahajud itu diperlama sholatnya. Terkadang 1 rakaat bisa sampai 5 juz. Terkadang beliau baca cuma 10 ayat, tapi diulang-ulang. Basah janggut beliau nangis, baju beliau diulang-ulang terus. 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Yang celakalah seseorang yang apabila membacanya dia tidak mentadaburinya. Itu ayat terdahsyat itu ya. Nah, nangis, janggut beliau basah, baju beliau basah, bahkan tanah beliau berdiri basah. Itu di qiyamul lail. Ya. Untuk sholat 5 waktu Rasulullah nggak pernah lama. Ya. Tapi untuk sholat tahajud beliau lakukan apa? Sampai bengkak kaki beliau.
Coba sampai bengkak kaki. Ya kita kan kalau lama nggak selonjoran atau tiduran, darah kan turun tuh ke bawah tuh. Ya, nah seperti itulah Rasulullah berjam-jam beliau berdiri. Ya. Umur beliau 60-an tahun. Ya. Umur segitu Rasulullah SAW satu rakaat 5 juz itu. Taib. Nah, kita mah dengar imam mungkin yang baru 1 lembar, 2 lembar udah apa? Udah komplain ya. Nah, taib. Nah, boleh juga dikerjakan sesekali untuk berjamaah. Ya, mau dia sholat sendiri-sendiri nggak apa-apa. Sesekali berjamaah dengan keluarga itu baik. Ya, boleh. Rasulullah berjamaah dengan siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Rasulullah membiarkan Aisyah tidur kayak gitu pas udah Rasulullah witir sebelum subuh, nah baru Rasulullah bangunkan Aisyah, bangunkan istri beliau untuk sholat tahajud, untuk witir lah, minimal witir lah, seperti itu. Ya, Rasulullah sudah witir, mau witir, Rasulullah bangunkan Aisyah. Dan istri juga suami yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang saling membangunkan untuk sholat tahajud. Berkah beda ya. Berkah beda yang tahajud dengan yang nggak tahajud, keluarga yang tahajud dengan yang tidak tahajud itu berbeda. Nah, jadi amalan yang jangan ditinggalkan ini amalan para nabi semuanya sholat tahajud, semua nabi sholat tahajud. Dan sebaik-baik sholat tahajud para nabi adalah siapa? Tahajudnya siapa? Ya, sebaik-baik tahajud para nabi Abu Umar, Nabi Muhammad? Enggak, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana sholat puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud, sholat tahajud terbaik pun sholat tahajud Nabi Daud. Karena yanam sulusa, beliau tidur sepertiga malam. Wa yaqum sudusa, kemudian bangun 1/6 malamnya. Ya, kemudian tidur lagi 1/6 malam lagi. Kalau nggak salah gitu. 1/6 sampai 1/6 1/3 ya. 1/6 tambah 1/6 berapa? 1/3. Iya kan? Nah, 1/6 1/3 ya. Baik. Yakum sudusa, summa yanam sudusa. Nah, seperti itulah. Jadi sebaik-baik sholat tahajud adalah sholat tahajudnya Nabi Daud. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita lanjutkan. Wa sholatur rajul fi jawfil lail. Ya, amalan yang memudahkan seseorang masuk surga adalah sholatnya seseorang di pertengahan malam. Tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Sifat mereka para penghuni surga ketika di dunia menjauhkan junubuhum. Ini junub. Apa namanya? Janbun, sisi tubuh kita ini, sisi tubuh kita ini bahasa Arabnya adalah jam. Ala jambil aiman, tidurlah ke sisi kanan, ya. Nah, tatajafal junubuhum. Ya, jamaknya adalah junub. Semua mereka itu menjauhkan lambung mereka atau mereka menjauhkan tubuh mereka dari tempat tidur. Anil madaji'. Madaji' ini tempat tidur, madja'. Ya, mereka menjauhkan tempat tubuh mereka dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, mereka berdoa beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa takut. Ya, ini sifat para penghuni surga ketika di dunia. Demikian juga ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang menghabiskan waktu malam dengan sujud dan berdiri. Kemudian Allah mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi. Aqimis sholata apa gimana?
Aqimis sholat duluki syamsi ila ghasaqil lail ya. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu malam tahajudlah engkau sebagai tambahan pahala untukmu yang dengan itu engkau akan diberikan tempat yang paling tinggi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sholat tahajudnya Rasulullah menyebabkan beliau diberikan oleh Allah maqam mahmud, tempat yang terpuji, tempat yang paling tinggi yang Allah persiapkan hanya untuk satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini jangan sampai lemah ya. Ya, kata Rasulullah SAW, wasallu wan nasun niyam tadkhulu al jannata bisalam. Sebelumnya jadi kata Rasulullah SAW, sholatlah di saat orang-orang itu tidur, di antara sebab engkau masuk surga dengan keselamatan. Ya, sholat tahajud. Semakin berat sholat tahajud yang dia upayakan untuk Allah, semakin besar cahayanya. Ya, wassalatu nurun. Sholat itu adalah cahaya, bekal untuk ngumpulin cahaya kita kapan? Inda sirat, ketika sirat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali semuanya akan melintasi sirat. Apa itu sirat? Jembatan di atas neraka Jahannam. Jauhnya berapa kilometer? Berapa puluh kilometer? Bertriliun kilometer. Apa yang membuat seseorang bisa melintasinya? Amal ibadahnya. Di antaranya sholat yang memancarkan cahaya, ya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka terpancar dari depan dan dari kanan. Ya. Nah, kalau orang munafik itu Allah kasih cahaya cuman sebesar lampu lilin, ya, sebesar lilin, itu pun redup, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Jadi banyak-banyak sholat. Banyak-banyak sholat untuk satu rakaat sholat witir itu lebih afdol daripada 2 rakaat sunnah sebelum subuh. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat 1 rakaat witir itu lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Afdol sholat ba'dal maktubah qiyam al-lail. Seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat qiyamul lail. Ya. Nah, jangan sampai ditinggalkan. Kalau malas-malas banget tadi ya, jadi kayak gini, yang terbaiknya apa? Sepertiga malam. Ini yang paling baiknya sepertiga malam. Kedua, sebelum tidur. Ketiga, ba'dal isya. Rasulullah SAW mengingatkan Abu Hurairah, Abu Dhar, Abu Darda, Ausani khalili bithalat, kata Abu Hurairah, kekasihku yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan kepadaku 3 hal. Rakaat duha, untuk aku sholat 2 rakaat duha setiap harinya. Wa nasum 3 ayyam min kulli syahr, untuk aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa an utir qabla anam, dan untuk aku witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Ya udah, karena kebablasan wae sampai azan subuh, bangun azan subuh, bangun azan subuh. Ya. Jadi gimana solusinya untuk bisa sholat tahajud? Sebelum tidur. Wudu, sholat witir 3 rakaat, 5 rakaat, atau 11 rakaat, tidur. Wah, ini dia mengamalkan banyak sunnah Nabi SAW. Ya, biasanya kan susah ya mau wudu sebelum tidur, padahal kan itu sunnah. Ya, nah nggak bisa juga ba'dal isya. Ada banyak sahabat Nabi SAW, mereka yang sholat tahajudnya itu atau sholat malamnya itu ba'dal isya langsung, boleh. Yang jelas jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Bisa dikodok nggak? Bisa. Kapan dikodoknya? Di waktu duha. Enggak. Jadi kalau mengkodok sholat malam itu, seseorang dia kan sholat tahajud itu kadang ada cuman dia lakukan 7 rakaat aja, 5 rakaat aja. Kadang tadi yang dia bilang 3 rakaat aja kan gitu. Ini nggak lupa dia mengerjakan 3 rakaat itu, maka boleh maksimal cuma 4 rakaat.
Ya, kalau 7 berarti 8, kalau 10 berarti 10, kalau 9 berarti 10, kalau 11 berarti 12. Jadi boleh mengqadha, nggak boleh witir di waktu duha. Enggak. Dia biasa sholat tahajud 11 rakaat terus ketiduran. Karena ketiduran, entah capek, entah sakit, diganti di waktu duhanya. Tapi genap, nggak boleh ganjil. Ya. Nah, kalau seandainya ketiduran, itu tetap, tapi dia biasa melakukan ya. Syaratnya dia harus biasa melakukan. Ketiduran, dia tetap mendapatkan pahala sempurna sholat tahajud. Ketiduran, itu bonus kata Allah, dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan banyak orang yang mendapatkan husnul khatimah itu kalau menjaga sholat malam. Husnul khatimah. Ya ngapain tuh udah malam-malam, jangan dikasih status-status. Ya punya, jangan pakai status-status. Kalau sholat malam, ya apa statusnya Bang Felis bagus. Ya, ternyata lebih dekat aku dengan Allah. Ya, naon deui lah status-status jam 2 malam, jam 3 malam. Nah, jangan tahu orang, jangan tahu orang. Baik. Kita ingin dapat pujian, sanjungan, cinta dari orang, langsung gugur amalan tersebut, habis, nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Apakah mau kuberitahukan kepada engkau, kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, apakah mau kuberitahukan kepada engkau kepala atau puncak dari setiap urusan, tiangnya. Nah, puncaknya juga nih. Jadi gimana? Kalau apa di sana di pokok. Tuh, ros itu kepala ya. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian pokok dari setiap segala urusan, tiangnya dan puncak segala urusan? Qultu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Nah, ini harus perhatikan nih, amalan-amalan sangat penting nih. Ra'sul amril Islam. Pokok setiap urusan itu adalah Islam. Mau rek bager seseorang, amanah, teu korupsi, ya jujur, baik akhlaknya, nggak pernah nyakitin orang, ari tidak Islam, ya percuma semua itu, sia-sia. Jadi Rasul Amr itu adalah Islam. Ya, pokok segala urusan itu Islam. Kalau dia Muslim, maka semua kebaikannya itu akan berfaedah, apa istilahnya? Maka semua kebaikannya itu akan bisa diambil manfaatnya nanti di akhirat, di padang mahsyar bisa. Tapi kalau dia tidak Islam, dia tidak Muslim, mau dia baik sebaik apapun dia tidak akan bermanfaat. Kebaikan tersebut gak akan bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amal, faj'alnahu haba'an mantsura." Kami datangkan amal ibadah yang sudah mereka lakukan, kemudian kami jadikan itu semua bagaikan debu yang berterbangan. Tidak sedikit pun memberikan faidah kepada pelakunya. Mengerikan kan ya? Ya, coba. Ini Allah tuh kasih kita nikmat Islam, mungkin nggak pernah kita minta. Ya, sebagian nggak pernah minta istiqomah di atas Islam, masih juga Allah kasih. Baik. Wa amuduhu sholat, dan tiang pokok agama itu adalah sholat. Rasulullah permisalkan agama seseorang itu seperti kemah yang ada tiang tengahnya. Kalau tiang tengah di kemah tersebut dicabut, apa yang terjadi? Rubuh. Nah, begitu pula lah sholat seseorang kalau tidak baik, tidak dikerjakan, rubuh seluruh agamanya. Rubuh seluruh agamanya. Ya. Nah, jadi tiang agama seseorang itu adalah sholat. Wa amuduhu as-sholat. Itu penting. Hablu minallah. Ya, tali yang paling erat di
sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Allah adalah apa? As-shalah. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak dari segala urusan itu adalah jihad fisabilillah. Nah, jihad. Jihad ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, ada jihad melawan orang munafik, orang fasik, orang kafir yang gak boleh diperangi. Ada yang keempat, jihad melawan orang-orang kafir yang boleh diperangi. Ya, dengan senjata. Seperti orang-orang Israel yang menindas saudara-saudara kita di Palestina. Mereka halal tuh, darahnya halal itu. Ya, orang-orang Israel itu. Baik. Kalau orang Israel misalnya masuk ke Indonesia, nggak boleh dibunuh mereka. Jelas itu ya. Karena mereka masuk ke Indonesia dengan visa. Visa itu jaminan keamanan satu negara. Ya, nggak boleh diusik orang-orang kafir yang ada di Indonesia ini. Nah, summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, apakah mau kuberitahukan kepada engkau wahai Mu'ad yang mencakupi segala itu semua? Qultu bala ya Rasulullah, kata Mu'ad, iya ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi. Kemudian Rasulullah memegang sedikit lidah beliau. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, kuf alaika hada, jaga olehmu lidah ini. Jaga olehmu lidah ini, lisan. Nah, qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Ya, kemudian Mu'ad berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apakah kita akan diperhitungkan dosa dari apa yang kita ucapkan? Faqala takilatka ummuka. Kata Rasulullah, kasihan ibumu wahai Mu'ad. Ini kalimat yang terucap oleh bahasa Arab, oleh orang Arab ya, bukan maksudnya yang dikatakan sebenarnya, enggak. Maksudnya ibumu kehilangan Mu'ad seperti itu. Wa hal yakubun nas fil nar ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Tidaklah manusia mereka tersungkur ya wajah mereka. Manakhir, kalau manakhir itu ini nih, hidung, mulut itu namanya manakhir. Tidaklah tersungkur wajah, hidung, mulut mereka ke dalam api neraka kecuali karena sebab lisan-lisan mereka. Ya, karena sebab lisan. Banyak sekali dosa yang dilakukan oleh lisan. Nah, terkadang banyak amalan sudah dikumpulkan oleh seseorang, habis begitu saja karena dosa lisan. Karena dosa lisan. Nah, misalnya ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Itu ghibah. Ya Rasulullah, bagaimana apabila yang kami katakan itu benar? Benar, memang si fulan itu kayak gitu ya, akhlaknya apa semuanya kayak gitu. Ciri fisiknya memang benar. Itulah ghibah kata Rasulullah. Kalau seandainya tidak benar, faqad bahattah, engkau telah menuduh dia. Bahasa Arabnya fitnah. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Menuduh tanpa bukti kan? Ya, menuduh tanpa bukti. Bahasa Arabnya itu buhtan. Ya, bukan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, bukan fitnah nuduh tanpa bukti. Ya, fitnah yang artinya kekacauan, yang artinya pembunuhan banyak nih, huru-hara, yang artinya kesyirikan dan kekufuran. Ya, itu lebih buruk daripada pembunuhan. Baik. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Jangan kalian menggibah satu sama lain. Apakah kalian mau memakan bangkai saudaranya? Bencilah. Tentunya kalian enggak suka, benci kalian yang seperti itu. Ya. Kenapa kok disamakan dosa gibah itu dengan orang yang makan bangkai saudaranya? Kenapa?
Udah Anda sampaikan dulu. Ya, Bang Felis. Ya, orang yang gibah kan berarti orangnya nggak ada tuh. Orangnya nggak ada di hadapan kita. Kalau kita menjelek-jelekan orang, orangnya ada di hadapan kita. Apa namanya? Memaki namanya. Mencela, menghina, merendahkan. Itu pun dosa. Sibabul muslim, fusuk. Kalau nggak ada orangnya, namanya gibah. Dia nggak bisa membela dirinya, nggak bisa dia bantah, ya. Sebagaimana bangkai ketika disobek-sobek, dibelek-belek, dia nggak bisa dia membela dirinya. Jelas itu? Nah gitu gibah. Ya. Ada Ma'iz al-Aslami. Siapa Ma'iz al-Aslami? Ma'iz al-Aslami. Siapa? Seorang sahabat yang dia berzina ya. Seorang sahabat yang dia berzina. Datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah zanait." Ya Rasulullah, aku telah berzina. Kata Rasulullah SAW, mungkin ini abika junun, kata Rasulullah. Kamu gila kah? Kamu gila kah? Ya, abika junun. Maksudnya, tahu nggak resikonya? Orang yang sudah nikah ngaku berzina dan ingin ditegakkan hukum Allah. Apa itu? Dibunuh kan? Dilempari batu sampai mati. Kayak gitu. Kemudian, enggak ya Rasulullah. Aku sehat. Aku tolong tegakkan hukum Allah kepadaku. Coba cium mulut orang ini, bau enggak? Maksud bau khamar enggak gitu? Bisi mabuk, ya? Oh enggak, dia enggak mabuk, dia sehat. Engkau cuma memegangnya aja paling, kata Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, aku berzina, kata Ma'iz al-Aslami. Coba cek ke kampungnya nih, bisi kukumaha ya. Coba datang ke kampungnya. Kampungnya mana? Sana datangin. Siapa Ma'iz itu bagi kalian? Orang soleh kami. Ya. Orang taat kami, dia itu. Ustadz. Wah, udah akhirnya dia minta ditegakkan. Kenapa? Karena dia takut. Kalau tidak ditegakkan hukum Allah, ya, dia takut kena azab di alam kubur. Ya, belum lagi di akhiratnya. Nah, kemudian ditegakkanlah hukum Allah. Dilempari, dirajam sampai dia kabur, udah gak kuat aja. Dilempari batu gak kuat, dia kabur. Kemudian dikejar oleh salah seorang sahabat, dilempar pakai tulang, kena kepalanya, meninggal. Kata Rasulullah, "Hala taraktumu, kenapa kalian tidak biarkan lari? Ya, kenapa kalian tidak biarkan Ma'iz ini lari? Biar dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala." Jadi, kalau pengakuan itu bisa dia cabut, tapi kalau 4 orang saksi nggak bisa dia cabut. Ya, dan belum pernah ada sejak zaman Nabi sampai sekarang orang dirajam karena 4 orang saksi, itu belum pernah ada. Kemudian meninggal nih Ma'iz nih. Ya, ada 2 orang ngomong. Allah telah baca secara nas ya. Nah, ada 2 orang bilang, satu orang bilang ke temannya, "Undur ila hadzal rajul alladzi satarallahu alaihi." Lihat orang itu. Sudah Allah tutup aibnya sebenarnya. Ya. Falam yada nafsa tarjima rajmal kal. Tapi dia enggak puas hati sampai dia ngaku ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia dilempari seperti anjing dilempar. Ini gibah enggak nih? Ini gibah kan? Seperti anjing dilempar, ngomong kayak gitu. Jelekan kan? Jadi ya kalau orang Arab itu ya, di Yaman itu anak kecil umur 4 tahun sampai 6 SD lah. Ya, mereka ini brutal gitu. Kalau udah SMP dikit udah agak mending tuh. Ya, brutalnya gimana? Mereka ngelihat kucing, ngelihat anjing tuh, wah, dilempari batu, ditendang, ini anjing besar, sebesar herder kayak gitu. Mereka anjing, kucing ngelihat anak kecil itu kayak ngelihat setan mereka. Ya, betul-betul ngelihat, perhatikan terus ya. Jadi takut gitu. Kalau ngelihat orang dewasa mah enggak. Tapi kalau dia ngelihat anak kecil, itu ketakutannya luar biasa. Karena memang
Dari sejak mereka kecil tuh udah ngelemparin anjing sama kucing aja terus. Ya. Banyak mati di sana. Mati kucing banyak mati, anjing banyak mati. Nah, sini. Ini kalimat ini mungkin dari dulu kali. Anjing itu sering dilemparin gitu ya. Dan falam yada nafsahu hatta rujima rujmal kalb. Dia tidak melapangkan dirinya sampai dia dilempar seperti anjing dilempar. Kan ghibah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Kula min jifati hadzal himaril mayyit. Ya, Rasulullah dengar dua orang tuh ngomong kayak gitu. Kalian berdua, ini yang satu lagi juga jadi korban juga, dia kan cuma mendengar temannya. Mungkin membenarkan, iya ya, mungkin iya ya, ngomong kayak gitu ya. Kalian berdua makan bangkai keledai ini. Ada keledai di sana yang baru mati itu. Kalian makan bangkai keledai itu. Ya, seperti kalian makan kama akaltuma irda hadar rajul, sebagaimana kalian makan kehormatan ma'iz. Fa inna ma akaltuma asyaddu min akli hadil jifa. Karena apa yang kalian gibahkan, apa yang kalian gibahkan tentang ma'iz itu lebih buruk, lebih berat daripada kalian makan bangkai ini. Ngeri nggak? Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Aku diperlihatkan ma'iz yataghammas fin nahril jannah. Dia sudah berenang-renang di sungai-sungai surga. Nah, dia sudah yataghammas itu sebenarnya berendam ya. Dia berendam di sungai-sungai surga. Baik. Nah, jadi ini lidah nih. Ghibah. Ya. Belum lagi namimah. Waduh, namimah. Namimah itu apa? Ngadu domba. Biar musuhan dua orang. Berselisih dua orang. Ya, menukilkan ucapan si A pada si B pada si A. Enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurangi. Kalau ada tambahan, tambah lagi itu ghibah dan buhtan. Ya. Jujur untuk membuat dua orang berselisih haram dalam Islam. Bohong, dusta untuk mendamaikan dua orang yang berselisih boleh dalam Islam. Ya, karena muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Ya, itu ghibah. Nah, terkadang ada dosa, ya, dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Orang dia nggak belajar ilmu agama, sompral itu ngomong tuh asal-asalan, ya. Dia nggak tahu karena sebab ucapan dia dimasukkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah SAW, rubba kalimatin, bisa jadi beberapa kosakata keluar dari lisan seseorang, alqahar rajul, dia ucapkan, la yulqilaha balan, dia nggak peduli, ya, membuat dia tersungkur masuk ke dalam neraka sab'ina kharifah, 70 tahun dalamnya. Nah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia. Ya, jadi orang Islam itu harus berpikir dalam berbicara, enggak apa yang ada dalam kepalanya dikeluarkan, enggak. Pikir dulu, ini baik enggak? Ini melukai saudaranya enggak? Seperti itu. Jadi jangan ceplas-ceplos, jangan ya harus dipikir dulu. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.